Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Febriani, SEMSI, selaku dosen Hukum Bisnis dan Regulasi. Saya Dira Febriani dengan NIM 22043036. Saya akan mempresentasikan tentang usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro merupakan usaha yang produktif dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro berdasarkan undang-undang. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang secara sendiri berdiri dikerjakan oleh pribadi atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan menjadi cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang telah sesuai dengan kriteria usaha kecil yang telah termasuk dalam undang-undang. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri, dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Jenis-jenis usaha kecil menengah. Yang pertama, usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak diminati yaitu usaha kuliner dan modal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Yang kedua, usaha fashion. UMKM di bidang fashion sedang diminati. Setiap tahun, mode tren fashion selalu hadir dan tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Yang ketiga, usaha agribisnis. Usaha agribisnis di bidang pertanian tidak harus bermodalkan tanah yang luas, karena bisa memanfaatkan pekarangan rumah yang bisa diubah menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. Yang ketiga, usaha elektronik. Contoh usaha UMKM di bidang elektronik yaitu jual material elektronik, jual lampu, perlengkapan musik, perlengkapan sound system, dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Yang kelima, usaha furniture. Contoh UMKM di bidang furniture yaitu menjual perlengkapan dapur, lukisan-lukisan, perlengkapan ruang tamu seperti meja, kursi, dan berbagai furniture rumah tangga lainnya. Yang keenam, usaha bidang jasa. Contoh UMKM di bidang jasa yaitu seperti servis laptop, servis HP, salon, servis peralatan elektronik, dan banyak lainnya. Beberapa persoalan hukum bisnis yang mengenai tentang usaha mikro kecil menengah. Yang pertama, permasalahan permodalan. Banyak dari pelaku UMKM yakin bahwa perusahaannya akan tumbuh dan dapat memperluas pemasaran, namun terkendala dari sisi modal yang terbatas. Bahkan, sebagian dari UMKM masih belum tersentuh lembaga keuangan seperti bank, sehingga banyak UMKM mengambil jalan untuk memanfaatkan lembaga keuangan mikro walaupun dengan beban dan risiko yang cukup berat. Yang kedua, distribusi barang dan pemasaran yang kurang tepat. Kurangnya channel untuk pendistribusian barang juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di beberapa tempat di Indonesia. Toko oleh-oleh, rekomendasi teman, dan pemasaran dari mulut ke mulut menjadi channel favorit pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Permasalahan pelaku UMKM, baik yang baru memulai usaha, yaitu mendapatkan pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan, pelaku UMKM harus bisa menentukan pasar dan menyiapkan strategi yang tepat agar bisa bersaing dengan kompetitor. Permasalahan lainnya yaitu mempertahankan pelanggan. Untuk mempertahankan pelanggan, bisa dengan cara membangun kepercayaan dan kredibilitas para pelanggan.
Selanjutnya, manajemen keuangan. Secara harfiah, memiliki arus kas yang kuat dapat membuat bisnis berjalan lancar, karena pada dasarnya manajemen keuangan berhubungan langsung dengan arus kas. Pengelolaan arus kas yang salah akan menimbulkan masalah pada bisnis yang sedang dijalankan. Banyak pelaku UMKM di Indonesia tidak memperhatikan pengelolaan keuangan bisnis. Hal tersebut berakibat pengelolaan keuangan tidak bekerja secara efisien. Selanjutnya tentang perizinan. Perizinan menjadi kunci utama bisnis dapat berjalan. Kementerian Dalam Negeri menyediakan izin usaha mikro dan kecil sebagai bukti legal bagi pelaku usaha atau kegiatan tertentu. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memberdayakan pelaku usaha mikro kecil dalam menjalankan bisnisnya. Sesuai dengan Perpres No. 98 Tahun 2014 yang mengatur tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil. Pelaku UMKM hanya perlu mengurus izin gangguan dan izin mendirikan bangunan. Selanjutnya, pembukuan manual. Pembukuan termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Kesulitan dalam memperhitungkan omset, laba kotor sampai dengan laba bersih karena pembukuan yang masih manual seringkali menghambat UMKM untuk bisa growth dan scale up bisnisnya. Selanjutnya, manajemen waktu. Pada dasarnya, manajemen waktu merupakan permasalahan waktu yang banyak dihadapi oleh UMKM. Lebih dari 90% pemilik bisnis bekerja multitasker. Mereka bekerja menjadi pengusaha, sekaligus pemilik bisnis kecil dan mengurus semua masalah bisnisnya. Solusi dari permasalahan ini yaitu dengan membuat daftar yang akan dilakukan. Hal tersebut akan memudahkan para pemilik UMKM yang bekerja sebagai multitasker dalam memanage waktu. Kemudian pemasaran online. Dalam pemasaran online, peran sosial media sangat dibutuhkan, sehingga dalam mengatasi permasalahan online, yaitu dengan memanfaatkan sosial media, pemasaran melalui sosial media tidak bisa instan. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan hasil. Namun, kamu tidak dapat meluangkan waktu untuk fokus di media sosial karena kamu memiliki banyak tugas lain yang untuk diurus. Selanjutnya, tentang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang tidak dipatuhi berujung pada permasalahan hukum. Setiap masa atau tahunan, wajib pajak orang pribadi atau badan memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian ketenaga kerjaan. Berkaitan dengan bidang ketenaga kerjaan, perilaku pekerja yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan termasuk jumlah ketidakhadiran dapat menjadi permasalahan yang mengganggu bisnis. Hak kekayaan intelektual. Pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, paten, dan hak rahasia dagang. Pada prinsipnya, haki diterapkan berdasarkan prinsip ekonomi, kebudayaan, keadilan, dan sosial. Sehingga apabila pemilik haki merasa dirugikan, mereka dapat menuntut haknya dan diselesaikan sendiri melalui forum penyelesaian sengketa tersendiri. Permasalahan selanjutnya yaitu struktur perusahaan. Struktur perusahaan berkaitan dengan teknikalitas pendirian bisnis. Apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak? Bila ada salah satu proses yang tidak dijalani, akan merugikan pelaku usaha. Di sisi lain, tidak memiliki dokumen hukum yang lengkap bagi bisnis tersebut. Permasalahan lain yang dapat muncul adalah perubahan status badan hukum, putusnya para pendiri, merger, pengambil alihan perusahaan, penjualan bisnis, dan joint venture. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.